Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, 81 jamaah haji Kabupaten Manokwari tahun 1443 Hijriah, Sabtu pagi tadi dilepas oleh Bupati Manokwari, Hermus Indo. 81 calon jemaah haji tahun 1443 Hijriah yang akan dilepas oleh Bupati Manokwari Hermus Indo Sabtu pagi tadi merupakan calon jemaah haji yang akan bergabung dalam kloter 17 calon jemaah haji Provinsi Papua Barat dan akan diberangkatkan pada Selasa 28 Juni melalui Makassar yang selanjutnya akan menuju Tanah Suci Mekah. Pelepasan 81 jemaah haji berlangsung di ruang Sasana Karya Kantor Bupati yang dihadiri Kepala Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, anggota DPRD Manokwari, Sekda Manokwari, para asisten serta para pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, Raknumfor Trios Benson Up, dalam laporannya menyampaikan jemaah haji yang diberangkatkan hanya berjumlah 81 orang di bawah usia 65 tahun. Karena adanya peraturan dari pemerintah Arab Saudi. Diberangkatkan adalah jemaah yang sudah terdaftar yang nomor kursinya secara sistem dan ketentuan masuk dalam alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi pada Kabupaten Manokwari sebanyak 81 orang. Setelah adanya kebijakan pengurangan kuota haji dan pembatasan umur 65 tahun ke bawah oleh pemerintah Arab Saudi pada masa pandemi dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Dengan demikian, ada beberapa jemaah asal Kabupaten Manokwari yang berusia di atas 65 tahun yang masuk alokasi keberangkatan tahun ini, akan tetapi tidak bisa diberangkatkan pada tahun ini juga karena kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut, dan mudah-mudahan adanya perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk tahun depan kuota haji bisa normal kembali dan tidak adanya pembatasan usia jemaah haji. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan ibadah haji yang hendak dilakukan oleh 81 calon jemaah haji asal Kabupaten Manokwari merupakan rukun Islam. Ibadah yang dijadikan sebagai salah satu dari 5 fondasi rukun yang dengannya akan tegak agama Islam. Setiap umat muslim sudah pasti dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Karena hal ini merupakan sebuah kewajiban dan tuntutan, merupakan kebanggaan tersendiri untuk dapat beribadah di Tanah Suci. Untuk itu saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Manokwari dengan bangga dan juga sukacita turut berbahagia mengucapkan selamat atas berangkatkannya calon jemaah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Pelepasan 81 calon jemaah haji ditandai dengan penyerahan bendera rombongan calon jemaah haji tahun 1443 Hijriah kepada ketua rombongan. Calon jemaah haji direncanakan akan kembali ke tanah air pada 11 Agustus 2022. Dan kemudian tiba di Manokwari pada 12 Agustus 2022. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menyiapkan perempuan Maibrat yang siap bersaing di era modernisasi, Ikatan Vinya Maibrat Kabupaten Manokwari menggelar rapat kerja ke-1 dengan membahas isu strategis, salah satunya menyiapkan pendidikan politik bagi perempuan Maibrat. Jumat 24 Juni 2022 bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Manokwari, Ikatan Vinya Maibrat Kabupaten Manokwari menggelar rapat kerja 1 dengan tema meningkatkan kualitas perempuan Maibrat yang berdaya saing, maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat. Ketua Ikatan Vinya Maibrat Kabupaten Manokwari Aplena Sa'a saat diwawancarai mengatakan, raker pertama yang dilaksanakan untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menyusun perencanaan program tahun 2021 hingga 2026 dengan fokus yang pertama adalah gender dan menyiapkan perempuan Maibrat yang siap maju dan bersaing di era modern.
Dan salah satu agenda penting yaitu pendidikan politik bagi perempuan Maibrat dengan tujuan perempuan Maibrat mengetahui bagaimana berpolitik. Rapat kerja ini kita punya 2 acara. Yang pertama nanti musyawarah istimewa, kita menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai dasar acuan kita untuk melaksanakan kegiatan program kerja kita 5 tahun ke depan. Yang kedua, kita menyusun perencanaan. Perencanaan kami sudah menyusun dalam bidang-bidang di Ikatan Perempuan Maibrat, sehingga esok harinya seharian full kami laksanakan rapat kerja itu, kami membahas, menetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan 5 tahun ke depan di masa kepemimpinan saya 2021 sampai 2026. Fokus programnya apa aja, Bu? Saya fokusnya yang pertama adalah gender. Kemudian kita kerjasama ada 8 misi saya. Nanti silakan dilihat. Utama adalah menyiapkan kita perempuan Maibrat yang harus siap berdaya saing, maju mandiri dan sejahtera, bermartabat. Jadi sudah ter-include di dalam situ. Kita bicara ekonomi kreatif, peran gender, terutama perempuan Maibrat dalam birokrasi, politik, tak lupa juga budaya, harkat dan martabat kita. Ketua Panitia Rapat Kerja Vinya Maibrat Iriwi Sinon mengatakan sesuai dengan visi dan misi perempuan Maibrat, juga sebagai perempuan yang hebat karena memiliki skill dan juga kemampuan yang tidak diragukan lagi di segala bidang. Lebih lanjut disampaikan, perempuan Maibrat harus belajar bagaimana berpolitik karena perempuan Maibrat saat ini mampu dan sejajar dengan perempuan lain di seluruh Indonesia. Pengurus IFM ini kan ada 7 bidang. Yang pertama itu bidang organisasi dan keanggotaan. Kemudian ada bidang pendidikan, seni dan budaya. Kemudian bidang ekonomi. Kemudian bidang moral dan budaya, kemudian moral dan agama, bidang advokasi, kemudian bidang kesehatan, kesejahteraan keluarga. Jadi jelas bahwa kami mengacu kepada visi dan misi dari ketua terpilih ya, Ibu Aplenasa untuk 5 tahun periode ini. Jadi memang kami sudah berkomunikasi dengan setiap bidang yang ada ketika merumuskan program kerja itu, dia acuannya kepada visi dan misi dari IFM 5 tahun. Jadi memang kalau sesuai dengan visi misi kami target ya, perempuan Maibrat ini kan masuk dalam hitungan. Kita bilang hitungan, kalau boleh dibilang hebat, karena kami punya, ya artinya skill, kemampuan itu ada dalam bidang kami masing-masing, tetapi juga untuk kami berkarya, untuk kami bersaing, kami perempuan Maibrat itu kan tidak ketinggalan. Kami selalu memacu diri kami, perempuan Maibrat itu untuk bisa bersaing, karena itu bagian dari akan mengangkat kami harkat dan martabat perempuan Maibrat, yang dalam tanda petik ya kami yang ada di Manokwari ya, karena ini IFM untuk kami yang Ikatan Perempuan Maibrat yang ada di Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Manokwari City Mall, satu-satunya mall di kota Manokwari, tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga menggelar lomba game Mobile Legends yang diikuti oleh ratusan remaja hingga orang dewasa. Pecinta game online di Kabupaten Manokwari menggelar lomba Mobile Legends di Manokwari City Mall pada Jumat 24 Juni 2022. Game yang digemari anak-anak hingga dewasa ini banyak dimainkan saat masa pandemi COVID-19. Mendapat antusias penuh dari para pengunjung yang datang ke salah satu mall terbesar di kota Manokwari. General Manager Manokwari City Mall Anggoro Mukti Wibowo mengatakan, kehadiran lomba game Mobile Legends di Manokwari City Mall hendaknya dapat memajukan olahraga e-sport di Papua Barat, terlebih khusus di Manokwari. Tidak hanya itu, kehadiran lomba game ini dapat meramaikan pengunjung yang datang ke Manokwari City Mall.
Ia berharap kegiatan serupa bisa dilakukan di MCM dan ke depan direncanakan pihaknya akan kembali membuat lomba PUBG bagi masyarakat Manokwari. Kami dari manajemen Manokwari City Mall mengadakan turnamen Mobile Legends ini untuk memajukan e-sport di Manokwari dan juga di Papua pada umumnya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu kondisi yang membaik nanti di sini juga untuk meramaikan gedung dan juga memfasilitasi rekan-rekan semua juga termasuk dari anggota dan juga penggemar game di sini permainan bertanding. Kegiatannya sendiri berlangsung berapa lama ya, Pak? Berlangsung selama 3 hari dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi pengisian itu nanti hari Jumat dan Sabtu, kemudian untuk finalnya nanti hari Minggu. Event organizer Mobile Legends Manokwari, Leo Marco, menyampaikan terima kasih kepada pihak MCM yang sudah menyelenggarakan lomba Mobile Legends saat ini. Diharapkan anak-anak muda maupun para penggemar game, hobi mereka bisa lebih terarah dan tidak hanya menyalurkan hobi saat mabar. Tetapi dengan adanya Mobile Legends, mereka bisa membangun relasi dengan orang lain dan mengikuti sejumlah kompetisi baik di dalam maupun di luar Manokwari. Terima kasih. Nama saya Leo Marco. Saya selaku IO dari pelaksanaan lomba tur Mobile Legends Season 1 di Manokwari City Mall. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih buat dari pihak MCM telah menyelenggarakan lomba ini. Diharapkan dengan lomba ini anak-anak muda atau orang-orang yang pemerhati game itu hobi mereka lebih terarah lagi. Jadi mereka tidak hanya untuk bermain di luar atau menyalurkan hobinya hanya sekedar mabar di lingkungan mereka, tapi mereka bisa membangun relasi, membangun hubungan pertemanan dengan orang-orang lain yang mungkin bahkan mereka tidak kenal. Dan ini saya ingin menjelaskan saja bahwa dalam lomba ini adalah lomba season pertama yang diselenggarakan oleh MCM. Untuk season pertama ini kami berhasil merangkul sekitar 47 tim. 47 tim kurang lebih sekitar 282 peserta. 282 player dari 47 tim itu. Satu tim terdiri berapa orang? Berisikan 6 sampai 7. Dari 5 sampai 7 orang. Lomba Mobile Legends akan berlangsung di Manokwari City Mall selama 3 hari. Mulai dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2022 yang diikuti sebanyak 47 tim dengan total peserta 282 orang. Natalindo Kerwait FRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menjaga silaturahmi sekaligus mempromosikan olahraga motor dan juga mempromosikan alam Papua, komunitas trail motor mengadakan balapan motor trail dengan mengusung tema Trabas bersama Domingus Mandacan. Trabas bersama Domingus Mandacan dengan tema Baku Cigi jalur dengan komunitas trail Manokwari. Pagi tadi dilepas secara resmi oleh Ketua KONI Papua Barat Domingus Mandacan, didampingi Bupati Manokwari Hermus Indo dengan jumlah peserta yang ikut sebanyak 500 lebih. Dari 20 klub motor yang berasal dari Manokwari, Biak, Serui, Sorong, Teluk Bintuni, Nabire, dan Waropen. Dan juga Raja dan Ratu Tanjakan dari Pulau Jawa turut hadir dalam event tersebut. Balapan tersebut dilepas oleh Domingus Mandacan selaku Ketua KONI dan juga Bupati Manokwari Hermus Indo dengan titik start Kampung Mandopi, Kampung Indoduas, Kampung Kalibambu, Kampung Udopi, Kampung Ingramui, zona Papua, dan finish di puncak Trabas Soribo. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam arahannya mengatakan kegiatan yang dilaksanakan komunitas trail Manokwari merupakan hal yang positif karena dapat menghimpun semua pecinta motor. Diharapkan bagi generasi muda saat ini yang suka balap-balap di jalan raya, mendingan ikut kegiatan balapan motor trail. Diharapkan dapat dilakukan terus setiap tahun. Kita bersyukur bahwa komunitas trail motor Manokwari senantiasa juga bisa dihimpunkan sebagai satu organisasi yang sangat luar biasa, bisa menghimpun sedemikian banyak anggota di Kabupaten Manokwari ini dan bisa menghadirkan saudara-saudara kita dari luar. Saya kira ini hal-hal yang luar biasa dan sangat positif. Karena itu pemerintah Kabupaten Manokwari sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh komunitas trail Manokwari. Bahwasanya ini hal yang positif, kalaupun ada adik-adik kita
yang suka balap-balap di jalan raya dan lain sebagainya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, inilah tempat yang benar untuk kita semuanya. Dan saya kira kegiatan seperti ini tidak hanya sekali. Ya, kita berharap bahwasanya kegiatan seperti ini kita jadwalkan untuk dalam momentum-momentum hari raya tertentu kita bisa lakukan untuk kemudian membina seluruh anak-anak kita, adik-adik kita di Kabupaten Manokwari dan juga di daerah lain yang kita tahu bahwa potensinya, hobinya, kemudian juga kemauannya sangat tinggi di kabupaten ini. Domingus Mandacan yang juga sebagai Ketua KONI Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan sangat penting karena dapat berkumpul bersama untuk menghimpun potensi generasi muda saat ini. Sehingga bakat generasi muda di bidang otomotif atau balapan motor dapat disalurkan dengan baik. Selain olahraga, kita juga lebih dekat dengan alam. Bagi acara kegiatan Trabas bersama ini sehingga bisa dilaksanakan, dan ini penting sekali untuk kita bisa kumpul dan menghimpun potensi-potensi anak-anak muda ini. Ya, anak-anak muda ini sehingga bakat-bakat ini ya tidak disalurkan seperti apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kepada kita di jalan-jalan raya yang akan mengganggu ketertiban, kedamaian, ketenangan, tetapi inilah waktunya dan inilah saatnya untuk bakat-bakat ini bisa disalurkan ya, untuk ya baik untuk olahraga, untuk prestasi, tetapi juga olahraga untuk kita bisa sehat, tapi juga olahraga juga ini juga untuk kita mencintai alam ya, mencintai alam ciptaan Tuhan, karena nanti kita akan melalui ya jalur-jalur. Ya, ada mungkin jalur tanjakan, datar, mungkin nyebrang sungai, tapi juga mungkin lari di bawah pohon, ya, dan juga ada tanjakan terakhir di Syoribo. Nah, ini raja-raja tanjakan tadi nih. Dengan dilaksanakannya event Trabas bersama Domingus Mandacan menjadi kesempatan untuk membangun semangat kebersamaan di antara komunitas motor di Papua dan Papua Barat. Jimmy Tabisuta, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, Jumat malam melantik pengurus Karang Taruna Provinsi Papua Barat periode 2021-2026. Pelantikan pengurus Karang Taruna periode 2021-2022 yang mengalami penundaan pada Senin 20 Juni lalu akhirnya dilantik oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau pada Jumat 24 Juni kemarin. Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah janji jabatan oleh penjabat Gubernur Papua Barat dan penandatanganan berita acara oleh Ketua Karang Taruna Armando Idorwai bersama dengan penjabat Gubernur serta penyerahan petaka Karang Taruna. Ketua Karang Taruna Provinsi Papua Barat, Armando Idorwai, dalam sambutannya menyampaikan pelantikan ini merupakan momen penting bagi Karang Taruna dari tidur panjangnya. Oleh sebab itu, kehadiran Karang Taruna dapat membangun semangat kepemudaan dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat yang tengah mempengaruhi pemuda-pemudi Papua. Selain itu, Karang Taruna juga siap mendukung pemerintah dalam menjalankan programnya. Kami sebagai anak-anak negeri Ardo Mesa, Arfak Doreri Wamesa, kami tetap menjunjung tinggi itu sebagai budidaya leluhur kami. Tidak akan pernah lupa. Kami bangkitkan untuk bukan diri pribadi dan keluarga kami, tetapi untuk anak-anak muda, generasi muda-mudi yang hari ini ada di luar sana yang mengidap lemfox, ibon, dan mengkonsumsi miras dan lain sebagainya, membuat generasi kami satu persatu tiada. Untuk itu kami bangkitkan ini untuk semangat kepemudaan di Provinsi Papua Barat. Sebagai penjabat gubernur, pada intinya kami sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, yang pertama yang kami dorong adalah pengembangan sumber daya manusia untuk anak-anak muda-mudi. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dalam sambutannya menyampaikan agar organisasi Karang Taruna jangan dijadikan sebagai organisasi berpolitik, namun harus mengarah pada organisasi masyarakat
yang siap menjadi perpanjangan tangan di masyarakat. Hadir untuk membuat sebuah solusi. Begitu. Jadi jangan mau pikir politik. Ini barang ini dia terlalu bercabang-cabang dan rumah-rumah terlalu panjang. Hari ini saya bukan orang politik untuk menentukan itu. 17 Agustus waktu dekat, Sumpah Pemuda waktu dekat, kita bikin sesuatu yang personal ada punya kepentingan itu silakan kita jangan menggunakan baju baju Karang Taruna ya. Itu yang saya mau ingatkan terakhir. Kelembagaan atau wadah ini saya berharap tidak dalam ranah arah ya, bicara tentang politik. Kita bicara tentang kehidupan saja. Kita akan setuju dengan statement tadi. Jadi saya mau tantang orang, ada di dalam pengurus. Kapan undang kakak kita membahas, kita bicara, dan kita action. Dalam sambutannya, Waterpau juga mengajak pengurus Karang Taruna untuk melakukan hal-hal nyata di tengah kehidupan sosial masyarakat. Sebab masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat. Untuk itu, penjabat gubernur juga mengapresiasi komitmen real Karang Taruna Papua Barat yang berpotensi membangun pemuda di Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.